Karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya, kita bisa merasakan indahnya nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam, pengikis habis ribu-ribu kemusyrikan, butir-butir kekufuran, penegak tegak dalam kebenaran, yakni Habibanal Karim, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Adab Terhadap Orang Tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayya masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hingga berdosa besarlah apabila seorang anak berani berbuat tidak baik terhadap orang tuanya, seperti memarahinya, mencaci makinya, menyiksanya, bahkan sampai berani membunuhnya. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Dalam agama Islam telah diajarkan bagaimana cara menghormati dan memuliakan orang tua, mulai dari raut muka, perkataan, bahkan sampai perbuatan. Selalu senyum apabila berpapasan, sopan santun lembut apabila bertutur kata, dan sedikit pun jangan sampai membantah atas segala perintahnya. Dan keberhasilan seseorang tidak dilihat dari harta yang melimpah, rumah megah ataupun kendaraan yang wah, tapi keberhasilan seseorang dilihat dari bagaimana manfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Keberhasilan seseorang tak terlepas dari jasa dan doa orang tua. Ingat, janganlah sombong dan jangan durhaka, karena tanpa orang tua kita bukan apa-apa. Kekayaan dan jabatan tak bisa menjamin kita bahagia, bahkan bisa menjadi malapetaka. Hadirin rahimakumullah, kasih sayang dan pengorbanan orang tua sangatlah besar kepada kita. Dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan perhatian kita dibimbing dan diasuhnya tanpa kenal rasa lelah. Dengan satu harapan, semoga kelak anak-anaknya menjadi waladun solihun. Karena anak yang soleh adalah aset yang berharga bagi kedua orang tua. Ketika orang tua sudah tiba masa renta ataupun sakit-sakitan, diharapkan anaknya akan mengurusnya dengan sebaik-baiknya. Begitu pula ketika orang tua kita sudah meninggal, hanya doa solehlah yang dapat menyelamatkan orang tua kita dari siksaan malaikat di dalam kubur. Dari sebuah kisah diriwayatkan, ada orang tua yang sedang disiksa oleh malaikat di dalam kubur. Dengan pedih sekali, tiba-tiba malaikat tersebut berhenti menyiksa orang tua tersebut. Orang tua tersebut berkata, "Wahai malaikat yang dirahmati Allah, kenapa engkau berhenti menyiksaku? Padahal aku sangat pantas menerima semua penyiksaan ini atas semua dosa-dosaku yang telah kuperbuat selama aku hidup di dunia." Malaikat tersebut berkata, "Wahai manusia pendosa, bersyukurlah kalian karena berkat doa anak mulai soleh yang
yang selalu mendoakanmu, kau kubebaskan dari pedihnya siksaan alam kubur. Maka kita simpulkan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua itu ketika mereka masih hidup di dunia dan ketika orang tua kita sudah tiada, dengan cara mendoakan secara terus menerus tanpa rasa bosan dan lelah. Nah teman-teman, jika kita ingin digolongkan sebagai anak soleh ataupun solehah, maka kita harus melaksanakan 3M, yakni 1. Menghormati, 2. Memuliakan, 3. Mendoakan. Kalau kita mau melaksanakan yang 3 syarat tersebut, insya Allah pintu surga akan terbuka lebar dan kebahagiaan akan selalu menyertai kita. Karena apa? Allahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain, yang artinya keriduannya Allah Subhanahu wa taala terletak pada keriduannya orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Sekian pidato dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.